Kesadaran kita ini setiap detik itu muncul dan lenyap. Dalam sepersekian detik itu dikatakan ada miliaran jenis kesadaran yang bisa muncul. Itu juga bisa berasosiasi dengan cetasika faktor-faktor mental. Entah itu yang kusala ataupun akusala. Nah, yang menjadi hal penting yang perlu dipahami di sini, saya yakin Anda sudah mengenal istilah kusala, perbuatan yang baik atau hal yang baik, dan juga akusala, yang tidak baik. Tetapi seringkali saya masih menemukan ada sebagian orang yang salah mengartikan. Mungkin juga nanti apa yang saya sampaikan ini itu dirasa kurang cocok atau bagaimana. Tetapi apa yang disebut sebagai akusala itu setidaknya memiliki 3 definisi atau 3 pengertian. Bagi seseorang yang bisa atau memiliki setidaknya 3 kualitas batin, yang pertama itu adalah sati, perhatian, yang kedua adalah panya, kebijaksanaan, dan yang ketiga adalah daya upaya yang benar, maka ketika dia menjalani kehidupan, ketika dia mendapatkan satu permasalahan, satu persoalan, dia akan bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu, keluar dari masalah itu dengan cara-cara yang baik. Karena sangat disayangkan sekali kita yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan Dhamma, kita yang belajar Dhamma mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses Dhamma dengan mudah, tetapi tidak kita gunakan untuk bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari. Seringkali seseorang yang ketika mendapatkan permasalahan, ketika hidupnya itu dirasa sangat berat sekali, dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sila, melakukan satu tindakan yang merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan orang lain. Tetapi sebenarnya di sini, kalau kita melihat kembali, segala macam permasalahan, segala macam beban, segala macam persoalan yang kita alami, itu seringkali bisa kita selesaikan, bisa kita atasi juga dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai. Sehingga seharusnya kita bisa terus menerapkan hal ini dalam mengatasi segala bentuk persoalan, segala bentuk permasalahan. Dan kecenderungan dari manusia, kecenderungan dari kita semua, meskipun kita merasa hidup kita ini banyak masalah, banyak beban, banyak persoalan, banyak keresahan, banyak beban pikiran, tetapi kita pintar untuk bersandiwara, kita pintar untuk memanipulasi keadaan. Nah, sekarang saya tanya, di sini ada yang tidak punya keresahan, atau ada yang tidak punya beban hidup, tidak punya permasalahan, atau tidak ada yang merisaukan sesuatu? Ada? Pasti ada ya. Entah itu hal kecil, hal yang sederhana, atau hal yang berat sekalipun. Nah, sekarang coba berikan satu contoh permasalahan apa atau beban hidup apa yang paling berat Anda pernah hadapi, Anda pernah jalani selama menjalani kehidupan ini. Sudah ada di pikirannya?
Beban hidup dan permasalahan hidup yang kita jalani itu semua bersumber dari apa yang kita sebut sebagai pancakanda. Selama kita masih memiliki pancakanda, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan ini, atau biasa juga disebut sebagai pancupadana kanda, maka selama itu kita akan masih menderita. Selama itu kita masih akan bisa mengalami penderitaan, permasalahan, beban hidup, permasalahan dan lain sebagainya. Seperti yang kita bisa temukan ya di dalam salah satu sutta, yaitu Bhara Sutta, khotbah tentang beban. Nah, di sana kita bisa menemukan, kita bisa melihat bahwasanya akar dari permasalahan yang kita hadapi, akar dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita selama ini, yaitu karena kita masih memiliki pancakanda. Kita masih memiliki 5 gugusan: rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sankhara kanda, dan winyana kanda. Selagi kita masih memiliki 5 gugusan ini, maka kita akan masih bisa menderita. Tentu dalam hal ini, kita yang sudah menyadari akan hal ini, hendaknya ketika kita menyikapi permasalahan atau apapun itu, sikapilah dengan penuh pemahaman. Sikapilah dengan penuh kebijaksanaan. Tentu hal ini harus perlu kita latih secara terus-menerus. Tidak bisa secara spontan, tidak bisa secara kita bisa atur sendiri. Karena kalau kita tidak melatih untuk memunculkan hal ini, memunculkan kebijaksanaan, tidak melatih untuk memunculkan pandangan tentang hal ini secara terus-menerus, kita akan sangat susah untuk bisa mengatasi permasalahan, beban hidup, atau apapun itu dengan bijaksana. Karena kalau kita sering-sering untuk melatih hal ini, kita akan memiliki satu kecenderungan, akan memiliki satu pemahaman, akan memiliki satu kelekatan, meskipun ini adalah kelekatan yang baik, itu akan membawa kita kepada kemajuan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dalam Bhara Sutta tersebut, ya kita bisa menemukan apa yang disebut sebagai beban, pembawa beban, pengambilan beban, dan juga peletakan beban. Bhara di sini berarti beban. Dan beban itu adalah pancakanda, atau biasa juga disebut pancupadana kanda. Pancakanda ini adalah 5 agregat atau 5 gugusan. Yang pertama itu adalah rupa, jasmani atau materi. Apa yang kita lihat saat ini, tubuh jasmani kita ini adalah rupa. Dan rupa ini atau bhara di sini, kalau kita merujuk kepada 4 kesunyataan mulia, ini adalah dukkha, penderitaan. Dan bhara itu sendiri, pancakanda ini adalah dukkha. Jasmani kita ini atau apapun yang berkondisi materi-materi yang kita lihat itu adalah dukkha. Terutama di sini mengacu kepada tubuh jasmani kita. Sudah berapa kali, sudah berapa sering, sudah sedemikian lama sekali materi ini, jasmani kita ini membawa kepada penderitaan.
Anda yang saat ini duduk, Anda yang saat ini mungkin sedang melakukan aktivitas apapun, itu juga merupakan duka, penderitaan. Karena jasmani atau rupa di sini, meskipun kita rawat sedemikian rupa, kita jaga sedemikian rupa, nanti juga akan membawa kepada satu penderitaan. Seringkali diumpamakan jasmani kita ini tersusun oleh 4 hal. 4 poin utama atau 4 unsur utama yang menyusun tubuh jasmani kita. Unsur tanah, unsur panas, unsur cair, dan unsur udara. Keempat unsur ini yang sekarang bisa kita lihat sebagai jasmani ini, meskipun kita rawat, kita mandikan setiap saat, kita berikan makanan, kita jaga, bahkan kita berikan satu perawatan yang maksimal dengan mengkonsumsi vitamin, dengan menjaga segala macam, itu nanti juga akan membawa kepada penderitaan. Karena seringkali 4 gugusan itu diibaratkan seperti 4 ekor ular berbisa. Artinya satu saat ketika ular itu berontak, ketika ular itu muncul keganasannya atau dirasa sudah tidak sesuai lagi, dia akan menyakiti kita. Dia akan membuat kita menderita. Dia akan mematok majikannya. Sehingga meskipun dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian mewahnya kita memperlakukan jasmani ini akan membawa kepada duka, penderitaan. Maka gunakanlah jasmani ini, gunakanlah tubuh kita ini untuk menyokong, untuk membantu kita melakukan banyak kebaikan. Karena kalau kita memanjakan tubuh jasmani ini, meskipun dimanjakan dengan sedemikian rupa, nanti juga akan mengarah kepada usia tua, kesakitan, dan juga kematian. Tubuh jasmani kita ini yang membentuk satu sama lain, itu sama saja. Tetapi yang membedakannya, itu adalah yang memproduksi. Itulah kenapa kita melihat saat ini kita berbeda-beda. Antara saya dengan Anda itu berbeda-beda. Karena diproduksi oleh hal yang berbeda-beda. Atau sering juga disebut diproduksi oleh 4 hal. Yang pertama itu adalah cita pikiran. Yang kedua itu adalah kama, perbuatan-perbuatan kita. Yang ketiga itu adalah suhu, temperatur di mana kita tinggal. Yang keempat itu adalah ahara, makanan. Jadi keempat hal inilah yang membentuk tubuh jasmani kita. Itulah mengapa kita berbeda-beda. Perbedaan itu bukan diciptakan oleh sosok tertentu. Perbedaan itu bukan diatur oleh sosok tertentu, tetapi diproduksi, diciptakan oleh 4 hal tersebut. Nah, sehingga seringkali mungkin Anda mendengar, kalau ingin memiliki rupa yang menawan, ingin mendapatkan kecantikan, ingin mendapatkan kerupawanan, maka lakukanlah kebajikan dengan berdana. Karena yang memproduksi salah satu tubuh jasmani kita atau karakter kita, itu adalah kama, perbuatan-perbuatan kita. Dan kenapa juga kita sering mendengar kita diminta untuk mengendalikan pikiran kita, karena tubuh jasmani kita ini juga diproduksi oleh cita pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita ini jernih, pikiran kita ini baik, maka kita juga bisa memperoleh kesehatan. Karena sebagian besar
penderitaan yang kita alami, beban hidup yang kita jalani, temui, hadapi selama ini, itu munculnya dari pikiran kita. Ada juga yang muncul dari luar, dari jasmani, dari materi, tetapi kebanyakan itu dari pikiran kita. Ketika kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, ketika kita meresahkan sesuatu yang sudah terjadi, kita kemudian menjadi gelisah, menjadi frustasi, menjadi cemas, menjadi stres. Itu juga merupakan penderitaan. Dan dari kualitas-kualitas batin yang tidak baik itu bisa memunculkan sakit jasmani. Seringkali kalau kita melihat juga, ada sebagian orang yang ketika diberikan pemahaman Dhamma, yang ketika menemukan satu poin Dhamma yang awalnya sakit, itu bisa menjadi sembuh. Karena penyakit itu juga bisa muncul dari pikiran. Tidak semua penyakit itu muncul dari jasmani. Jadi kalau pikiran kita ini jernih, pikiran kita ini terarahkan sesuai dengan Dhamma, yang awalnya mungkin orang itu sakit yang disebabkan oleh pikirannya, dia menjadi sembuh. Maka tidak jarang, ya ini pengalaman pribadi, saya dalam beberapa waktu belakangan itu melakukan ya satu eksperimen lah bisa dikatakan. Ketika berdhamma desana seperti ini, saya memotong sebagian dari video yang ada di YouTube, itu saya upload di media sosial. Dan saya mendapatkan berbagai macam reaksi, berbagai macam tanggapan dari orang-orang. Ada yang tanggapannya itu baik, ada juga yang kurang baik. Tetapi dari berbagai macam tanggapan itu, saya menemukan satu hal yang menarik. Ketika saya memposting satu cuplikan video yang saya potong dari YouTube, reaksi dari orang-orang kebanyakan, terima kasih Bante Dhammanya, karena sekarang saya merasa setelah mendengar Dhamma dari Bante, saya menjadi tenang. Awalnya saya merasa hidup saya ini banyak masalah, saya banyak beban pikiran. Setelah mendengar Dhamma yang Bante sampaikan, saya sekarang menjadi sadar, oh ternyata permasalahan yang saya hadapi, permasalahan yang saya jalani ini nanti juga akan lenyap, akan selesai. Begitu pula dengan kebahagiaan saya. Nanti juga akan seiring berjalannya waktu akan silih berganti, akan ada suka, ada duka, dan lain sebagainya. Dan ada satu juga, salah satu tanggapan, bahwasanya Dhamma yang saya kutip itu ternyata juga digunakan oleh sebagian orang untuk diberikan kepada orang lain. Artinya di sini, meskipun kita merasa terkadang apa yang kita sampaikan itu tidak berpengaruh, atau apa yang kita sampaikan itu mungkin kita anggap biasa-biasa saja, ternyata bagi sebagian orang itu sangat membantu sekali. Membantu untuk meringankan bebannya, membantu untuk meringankan pikirannya yang awalnya kacau menjadi jernih. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki satu kemampuan, yang memiliki satu niatan untuk membantu orang, kalau tidak bisa dengan materi, bisa dengan menyampaikan Dhamma. Karena seringkali satu hal yang kita anggap sepele sekalipun, ketika sasarannya itu tepat, ketika tujuannya itu tepat,
itu akan sangat bermanfaat sekali. Karena banyak sekali orang-orang yang menceritakan tentang masalah hidupnya, yang menceritakan tentang persoalannya. Kemudian ketika disampaikan tentang satu poin dhamma yang relate dengan masalahnya, yang sesuai dengan masalahnya, itu dia merasa bahagia sekali. Dia merasa bahwasanya dia sudah menemukan harta karun. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ketika menghadapi banyak persoalan, banyak permasalahan, ketika sudah melakukan berbagai macam cara tetapi tidak kunjung membuat pikirannya jernih atau permasalahannya terselesaikan, cobalah untuk menjernihkan pikiran Anda dengan mendengarkan Dhamma. Ketika Anda sedang merasa bingung, cemas, gelisah, atau sedang memikirkan sesuatu yang membawa kepada penderitaan, cobalah sesekali ketika momen tersebut mendengarkan Dhamma. Mendengarkan Dhamma yang sesuai dengan permasalahan yang Anda alami. Karena dengan kita mendapatkan satu pemahaman, mendengarkan Dhamma, itu bisa memunculkan satu kebijaksanaan. Mendengarkan Dhamma juga harus didasari dengan perenungan, atau kita juga perlu memikirkan apa yang dimaksud, apa makna dari Dhamma yang disampaikan. Kalau hanya mendengarkan saja, ya tidak akan bermanfaat. Sama dengan Anda saat ini yang berada di sini. Kalau Anda hanya sekedar mengikuti saja, Anda hanya sekedar mendengar saja, tanpa adanya satu pemikiran yang lebih lanjut, tanpa adanya satu analisa, tanpa adanya satu perenungan, dan juga tanpa memunculkan kebijaksanaan, maka Anda tidak akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari Dhamma yang Anda dengarkan. Ya mungkin yang di ruangan ini masih bisa mendengarkan dengan baik, tetapi yang di ujung-ujung sana, yang berada di luar, itu belum tentu bisa mendengarkan dengan baik. Nah, maka dari itu, ketika mendengarkan Dhamma, juga lakukanlah perenungan. Lakukanlah satu analisa, munculkan juga satu kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah wedana, perasaan. Perasaan ini ya kalau kita lihat secara umum, itu seringkali dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dukkha wedana, sukha wedana, somanasa wedana, domanasa wedana, dan upeka wedana. Ada perasaan suka, perasaan bahagia yang muncul dari jasmani. Ada perasaan derita yang muncul dari jasmani. Ada perasaan bahagia yang muncul dari batin, dari pikiran kita. Ada juga perasaan bahagia, ya, perasaan derita yang muncul dari pikiran kita, dari batin kita. Dan juga ada perasaan yang seimbang, bukan suka ataupun bukan dukkha, upeka. Inilah perasaan-perasaan yang meskipun terkadang kita katakan sebagai kebahagiaan, tetapi sebenarnya itu juga adalah dukkha, penderitaan. Karena perasaan bahagia sekalipun yang kita rasakan, itu masih akan mengalami anicca, ketidakkekalan. Jadi perasaan bahagia yang selama ini Anda kejar, yang selama ini Anda cari-cari dengan mengumpulkan kekayaan, dengan menjaga apa yang sudah Anda peroleh, itu juga nanti akan tidak kekal, akan mengalami anicca. Jadi perasaan bahagia yang kita agung-agungkan, yang kita kondisikan saat ini, itu juga masih dikatakan sebagai dukkha. Jadi kalau Anda bahagia, itu lakukanlah perenungan. Oh, nanti perasaan bahagia ini juga akan lenyap. Begitu pula ketika Anda nanti mendapatkan satu permasalahan, satu beban hidup.
oh nanti permasalahan ini juga akan selesai. Buktinya, dulu permasalahan-permasalahan yang sudah saya rasakan yang sangat berat sekali, itu juga sudah selesai. Dan sekarang muncul lagi yang baru, oh nanti juga sudah selesai. Terkadang kita tidak perlu mencari solusi atas permasalahan yang kita alami. Kita hanya perlu membiarkannya saja, tanpa perlu merancang bagaimana jalan keluarnya. Karena saya seringkali menyadari, ketika mendapatkan satu persoalan, ketika dibiarkan begitu saja, loh ternyata sudah selesai masalahnya. Solusi yang kita rancang, oh saya nanti harus begini, saya harus begini, saya harus begitu. Ternyata solusi-solusi yang kita sudah buat, itu tidak kita lakukan sama sekali, masalahnya sudah selesai. Jadi ada permasalahan, ada persoalan yang sebenarnya juga kita tidak perlu mencari solusi. Kita hanya perlu untuk menenangkan pikiran kita, mengkondisikan pikiran kita untuk bijaksana, untuk bisa memahami sebagaimana adanya. Tetapi ini tidak semua masalah, hanya di masalah-masalah tertentu saja. Dan yang ketiga yaitu sanya. Sanya ini adalah gambaran-gambaran batin atau sering disebut sebagai persepsi. Persepsi atau sanya itu bisa muncul dari landasan-landasan indera kita. Dari mata, dari hidung, dari telinga, dari lidah, dari jasmani kita dan juga dari batin. Dari keseluruh bagian indera kita ini, itu memunculkan gambaran-gambaran batin. Entah itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu juga adalah dukkha, berujung pada penderitaan. Dan begitu pula dengan sangkara. Sangkara juga nanti adalah dukkha, karena bagian daripada pancakanda. Begitu pula dengan winyana, kesadaran kita. Kesadaran kita ini setiap detik itu muncul dan lenyap. Dalam sepersekian detik itu dikatakan ada miliaran jenis kesadaran yang bisa muncul. Itu juga bisa berasosiasi dengan cetasika, faktor-faktor mental. Entah itu yang kusala ataupun akusala. Nah, yang menjadi hal penting yang perlu dipahami di sini, saya yakin Anda sudah mengenal istilah kusala, perbuatan yang baik atau hal yang baik, dan juga akusala, yang tidak baik. Tetapi seringkali saya masih menemukan ada sebagian orang yang salah mengartikan. Mungkin juga nanti apa yang saya sampaikan ini itu dirasa kurang cocok atau bagaimana. Tetapi apa yang disebut sebagai akusala itu setidaknya memiliki 3 definisi atau 3 pengertian. Yang pertama, secara mental itu sehat. Yang kedua, secara moral itu patut dipuji. Dan secara hasil itu memberikan hasil yang baik. Sedangkan akusala itu secara mental tidak sehat. Secara moral itu dicela dan juga menghasilkan hasil berupa penderitaan. Jadi definisi dari kusala dan juga akusala itu mencakupi ketiga hal tadi. Jadi apapun yang Anda lakukan itu meskipun Anda belum menemukan itu di dalam Dhamma, misalnya apakah melamun itu perbuatan buruk, Bante? Perbuatan buruk tidak? Perbuatan buruk tidak? Tidak. Kalau kita melihat dari definisi kusala dan akusala, apakah melamun itu layak untuk dipuji? Jadi masuk ke akusala. Apakah melamun itu menghasilkan buah kebahagiaan? Jadi masuk ke. Jadi apakah melamun itu pantas untuk dilakukan? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini terkadang kita normalisasi dengan mengatakan ya melamun itu kan
tidak berbuat jahat, Bante. Melamunkan itu kan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang ini, itu merupakan termasuk dalam aku salah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa melihat, mengkondisikan satu hal itu dengan hal yang lainnya. Dan inilah pentingnya kita belajar Dhamma. Kita belajar Dhamma tujuannya untuk menambahkan, menumbuhkan kebijaksanaan kita. Jangan sampai ketika seseorang sudah beragama Buddha, sungguh sangat disayangkan apabila dia hanya sekedar melakukan ritual-ritual saja. Padahal di agama Buddha itu tidak menekankan tentang ritual. Dan apa ritual-ritual yang Anda lakukan kebanyakan, mohon maaf, itu adalah bagian dari tradisi sebenarnya. Di dalam Buddhisme, kita juga dianjurkan untuk tidak melekat kepada ritual, tidak melekat terhadap sila bata, dan itu juga menjadi salah satu alasan seseorang bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau Anda ingin mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian yang paling dasar, itu Anda harus tidak melekat terhadap ritual-ritual. Jadi apabila Anda sekarang masih melekat terhadap ritual-ritual, maka jenjang dari Anda saat ini ke Sotapanna itu masih jauh sekali. Dan sebagai agama Buddha, jadi sepatutnya yang kita kembangkan itu bagaimana kita belajar Dhamma, kita praktek Dhamma, itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Terkadang juga, karena melakukan ritual-ritual tertentu, itu bisa menjadi permasalahan, bisa menjadi perkelahian, bisa menjadi pertikaian antar keluarga atau antar sesama. Karena kalau dirasa ritual yang selama ini dilakukan, diyakini itu sudah tidak dijalankan lagi atau tidak sesuai, kemudian ketika ada orang yang mau untuk mengganggunya, dia menjadi marah, dia menjadi benci terhadap orang tersebut, dan bisa jadi nanti ujung-ujungnya berkelahi atau terjadi perpecahan. Tetapi apabila selama ini ritual yang Anda jalankan itu mengarah kepada satu kebaikan, mengarah kepada perkembangan batin, ya monggo silahkan dilakukan. Tetapi kalau ritual itu secara Dhamma kita rasa kurang sesuai, ya bisa pelan-pelan untuk kita tinggalkan atau bisa pelan-pelan untuk kita sesuaikan lagi. Untuk bisa sesuai mengarah dengan Dhamma. Dan tentunya ketika seseorang sudah bisa untuk menghindari kemelekatan, itu merupakan pondasi atau dasar bagi kita untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Dan itu adalah penjelasan tentang apa yang disebut sebagai beban bara. Dan yang kedua adalah pembawa beban, barahara. Pembawa beban itu adalah individu yang kita sebut sebagai, yang Anda sebut sebagai Bante Warasado, yang Anda sebut sebagai anak Anda, keturunan Anda. Ini adalah pembawa beban. Yang kita bawa ini adalah pancakanda, 5 gugusan yang tadi. Jadi kita semua yang di sini manusia ini adalah pembawa beban semuanya. Kita membawa beban pancakanda ini. Jadi sangat wajar sekali apabila kita masih mengalami penderitaan. Sangat wajar sekali kita masih mengalami permasalahan. Tetapi kita bisa memilih respon yang baik ketika menghadapi permasalahan, ketika menghadapi persoalan. Dan seringkali saya sampaikan, salah satu cara kita untuk menjadi orang yang bahagia adalah dengan menyadari bahwasanya kita memiliki kendali atas diri kita sendiri dan kita tidak memiliki kendali atas apa yang berada di luar dari diri kita. Artinya di sini kita bisa mengendalikan respon kita, kita
bisa mengendalikan tanggapan kita, persepsi kita, pandangan kita terhadap permasalahan, terhadap fenomena apapun yang kita alami di kehidupan ini. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang berada di luar dari diri kita. Seperti ucapan orang, pandangan orang, pemikiran orang tentang kita, respon orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Pikiran Anda terhadap saya itu tidak bisa saya kendalikan. Entah itu baik ataupun buruk itu tidak bisa saya kendalikan. Meskipun pemikiran Anda mungkin buruk terhadap saya, tetapi saya masih bisa merespon dengan hal yang baik. Tidak harus dengan memunculkan keburukan kembali. Dan kita memiliki kendali atas hal itu. Jadi kebahagiaan ataupun penderitaan yang kita alami itu adalah karena diri kita sendiri, karena respon kita sendiri, karena tanggapan kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain atas penderitaan ataupun kebahagiaan yang Anda alami. Terutama atas penderitaan yang Anda alami. Karena seringkali seseorang itu sering menyalahkan orang lain atas penderitaannya, atas ketidaksesuaiannya. Itu dia sering menyalahkan orang lain. Dan itu sebenarnya adalah murni permasalahan kita dengan diri kita sendiri, terutama dengan kekotoran batin kita sendiri. Ini adalah yang disebut sebagai barahara, pembawa beban, itu adalah individu. Dan juga di sini yang disebut sebagai baradana, yaitu adalah mengangkat beban atau pengambilan beban, itu adalah nafsu keinginan, tanha. Jadi apapun yang kita lakukan di kehidupan ini, itu semua bersumber dari awija, ketidaktahuan, dan juga tanha. Selalu bisa berasosiasi dengan awija dan juga tanha. Karena dengan kita masih memiliki awija, ketidaktahuan, dan tanha, nafsu keinginan, maka selama itu kita akan masih bisa mengalami penderitaan. Kalau kemudian kita bisa untuk meletakkan beban, bahara nikepana, kita akan bisa untuk terbebas dari tanha, nafsu keinginan, dan awija, ketidaktahuan, kemudian mencapai nibbana, mencapai buah harahanta. Dan inilah akhir daripada penderitaan yang kita alami. Mungkin ada yang memiliki satu pemikiran, seorang arahat yang masih hidup di dunia ini kan masih memiliki pancakanda, masih bisa menderita. Tetapi kita harus mengetahui, kita memiliki dua istilah, yaitu pancakanda dan juga pancupadana kanda. Pancakanda itu adalah 5 agregat atau 5 gugusan pembentuk. Sedangkan pancupadana kanda itu adalah 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan. Meskipun seorang arahat masih memiliki pancakanda ketika dia masih hidup, tetapi dia sudah tidak melekat lagi. Beda dengan kita. Kita ini masih melekat. Mungkin sekarang, saya sudah tidak melekat Bante. Tetapi kecenderungan dari manusia itu memiliki satu kelekatan terhadap pancakanda. Entah itu terhadap kenikmatan-kenikmatan indera, kemelekatan terhadap pandangannya, kemelekatan terhadap pemahaman-pemahamannya dan lain sebagainya. Maka kemelekatan di sini upadana itu patut untuk kita antisipasi kemunculannya. Sehingga kita bisa untuk kemudian memunculkan satu kualitas-kualitas batin yang baik untuk bisa meminimalisir atau menekan kemelekatan itu. Nah, kalau kita melihat di dalam yang mungkin sering dibacakan, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya paso, pasa pacaya wedana, wedana pacaya tanha,
tanha pacaya upadana. Nah, dari tanha kemudian muncullah kemelekatan. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, kemudian kita dapatkan itu, kita akan melekati itu. Kita tidak ingin apa yang sudah kita dapatkan itu diambil oleh orang lain ataupun berubah sekalipun. Dan sebagai contohnya, Anda di sini ketika memiliki pasangan, pasti yang suami itu melekat terhadap istrinya. Istrinya melekat terhadap suaminya. Itu karena Anda menganggap itu sebagai milik Anda, sebagai punya Anda. Tetapi apakah Anda menganggap istri orang lain sebagai milik Anda? Apakah Anda melekat terhadap istri orang lain? Ada yang melekat terhadap istri orang lain? Melekat terhadap istrinya sendiri ya. Begitu pula yang perempuan, dia melekat terhadap suaminya, bukan melekat terhadap suami orang lain. Tetapi kalau dia merasa suami orang lain adalah milik dia, ya dia akan melekat terhadap suami orang lain. Karena itu berasal dari apa yang kita sebut sebagai ini milikku, ini punya saya, ini diri saya, ini pandangan saya. Nah, sehingga di sana akan muncul kemelekatan, upadana. Dari kemelekatan ini muncullah penjelmaan bhava. Dari penjelmaan muncullah jati kelahiran. Dan begitu seterusnya. Selama lingkaran ini masih terus kita kondisikan, maka selama itu pula kita masih akan tetap bisa menderita di dunia ini. Ketika kita terlahir sebagai manusia, kita sesungguhnya memiliki kemampuan yang bisa melampaui para dewa. Karena batin kita ini itu bisa dikembangkan jauh lebih tinggi sampai mencapai arahat. Dan batin kita ini juga bisa didorong untuk serendah-rendahnya. Bisa untuk mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang paling buruk, seperti membunuh orang tua, melukai sang Buddha, memecah belah sangga, dan lain sebagainya. Jadi kualitas dari manusia itu bisa diarahkan setinggi-tingginya, bisa juga diarahkan serendah-rendahnya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengupayakan untuk meningkatkan kehidupan kita. Ya, dan sebagai kesimpulannya, bahwasanya apa yang kita selama ini anggap sebagai beban dalam hidup kita, permasalahan yang banyak, satu kondisi yang mungkin tidak kita senangi, satu kondisi yang mungkin tidak kita sukai, itu semua akarnya adalah karena kita masih memiliki pancupadana kanda, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Dan jadi ketika kita sudah mengetahui hal ini, sepatutnya alih-alih kita membuang-buang waktu untuk menyelesaikan permasalahan di permukaannya saja, lebih baik kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan itu sampai ke akar-akarnya, sampai sudah bisa untuk terbebas dari kemelekatan, terbebas dari tanha, terbebas dari awija, terbebas dari segala bentuk kekotoran batin. Ini adalah jalan keluar bagi kita untuk bisa terbebas dari pancupadana kanda. Dan kita seringkali, ya sebagai penutup, kita seringkali ketika menghadapi permasalahan, ketika merasa hidup kita sedang berat sekali, ketika kita merasa beban hidup kita ini sangat berat sekali, seringkali kita menggunakan cara-cara yang keliru untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Dan kita juga jarang untuk melihat. Coba kita bisa melihat orang yang tidak bisa mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar di pikirannya mungkin sekacau apa. Dia tidak bisa mendengar suara saya ini, dia tidak bisa mendengar. Bagaimana sih suara mungkin pasangannya, bagaimana sih suara ibunya, bagaimana sih suara ayahnya, dia tidak bisa mendengar. Apabila orang itu sudah
tuli dari sejak bayi misalnya. Dia tidak bisa mendengar suara orang tuanya, dia tidak mendengar suara ibunya, suara ayahnya. Sedangkan kita yang masih bisa mendengar, kita seringkali merasa hidup kita ini paling menderita. Hidup kita ini paling berat, penuh dengan beban. Dan kita bisa bayangkan, orang-orang di luar sana yang tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat orang tuanya, dia tidak bisa mengetahui apa itu warna merah, apa itu warna biru, apa itu bentuk wujud manusia itu seperti apa, dia tidak tahu. Karena dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa menerka-nerka saja, oh seperti ini, seperti ini. Dan kita tidak bisa mengetahui juga seberapa menderitanya orang yang tidak bisa bicara. Anda yang tiap hari ngoceh terhadap anaknya, terhadap suaminya, terhadap istrinya. Bagi orang-orang yang tidak bisa bicara, ada berapa ribu kata, berapa ribu kalimat yang ingin diucapkan tetapi tidak bisa. Maka dari itu, kita yang masih memiliki kesehatan, kita yang masih memiliki kemampuan untuk mendengar, untuk berbicara, untuk melihat, perbanyaklah bersyukur. Perbanyaklah santuti keberpuasan. Karena kalau kita tidak sering untuk merenungkan akan hal ini, kita seringkali menggunakan kata-kata kita untuk menjatuhkan orang lain, mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kita seringkali menggunakan mata kita untuk menikmati kesenangan-kesenangan indera dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ya semoga dengan apa yang Bante sampaikan tentang beban terdapat di dalam Bahara Sutta ini, semoga dengan segala bentuk kebajikan yang sudah Anda lakukan di saat ini ataupun di masa yang akan datang, semoga itu bisa mengkondisikan tercapai apa yang menjadi pengharapannya, dan semoga ini menjadi pengkondisi untuk kita semua bisa mencapai Maggaphala dan Nibbana. Bante akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.